Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Halim Mintareja selaku Branch Manager JUC San Antonio Surabaya. Kita akan langsung sapa saja Pak Halim, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, baik. Sama dengan IHSG yang cerah sekali hari ini. Betul sekali Pak Halim, tapi sayang sekali secara intraday indeks harga saham gabungan belum mampu menembus ke level 6.400-an. Dorongan dari sektor keuangan cukup minim hari ini Pak. BMRI anjloknya cukup dalam di tengah ex dividen tahun buku 2024. Tapi kita akan coba ulas secara teknikal terlebih dahulu. Pak Halim, pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini sempat koreksi cukup dalam pasca pembukaan, kemudian berbalik arah mengalami penguatan. Betul sekali, karena efeknya Trump itu ya, jadi IHSG sempat membuat new low waktu itu di 5.800 sekian, tes support 45850 tapi tidak tembus. Jadi kemudian rebound sampai hari ini kita kembali retest atas lagi, resisten yang sejak Januari ini cukup kuat ya, moving average 20 di 6.400-an. Nah kalau ini lewat mungkin kita bisa tes lagi 6.500 gitu. Baik, dari sisi pola seperti apa Pak untuk indeks harga saham gabungan, baik dalam jangka pendek dan menengah ini, masih downtrend kah di tengah pembalikan arah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Sebenarnya sejak bulan Maret itu IHSG overall sideways ya, cuma range-nya agak lebar, jujur boleh dibilang range-nya cukup lebar, jadi antara 6.000 sampai 6.500 sudah mulai masuk area sideways. Bahkan beberapa saham seperti Big Bank, BRI, BNI, Mandiri itu sudah menunjukkan pola-pola positif divergence di MACD-nya. Jadi mulai membentuk pola-pola bottoming, walaupun belum terkonfirmasi ya, tapi sudah mulai ada perlawanan gitu. Jadi tidak seperti tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya yang turun terus. Nah, satu bulan terakhir ini cukup bertahan, bahkan mulai menunjukkan perlawanan itu. Baik, arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah di tengah bayangan. Ya, sepertinya kita akan melanjutkan pola-pola konsolidasinya ini ya. Dengan supportnya itu kita kan Februari turun lalu 5850 rebound membentuk gap kan. Nah, gap itu sementara akan jadi support kita. Supportnya sekitar 6.090, lalu 6135 dan 6.200 itu akan support kuat. Sedangkan resistennya di 4.117 dan 6.550. Baik. Jadi cukup lebar. Oke, sektor keuangan hari ini mendorong indeks harga saham gabungan cukup minim Pak. BMRI hari ini koreksi cukup dalam di tengah ex dividen. Kita ingin coba ulas analisis dan rekomendasi BMRI di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Jelang penutupan, pelemahan terbatas sudah di 6%, intraday hari ini sempat ke 8% Pak, 4750. Analisis dan rekomendasi untuk BMRI. Rekomendasinya sementara hold dulu ya, jadi walaupun hari ini merah, tapi kalau kita jumlah dengan dividennya itu overall BMRI itu masih naik ya, masih naik sekitar 1% sekian ya. Jadi sementara kita hold dulu, sambil kita lihat ke depannya apakah bisa lewat moving average 20 hari yang selama ini jadi resistennya IHSG sejak bulan Maret ya. Ya, di level berapa jadi itu hold Pak? Dulu ya, BMRI sementara supportnya di low hari ini 4650, sedangkan resistennya sementara ada di gapnya di sekitar 4.850. Baik. Di hold saja untuk BMRI 6,86% di 4750. Baik. Kita beralih ke BBNI Pak. BBNI besok ex dividennya Pak. Hari ini cum dividennya sudah naik signifikan. Nah, antisipasi ini. Ya, besok ex dividen. Ya, jadi supportnya besok ini mungkin sama seperti sebelumnya ya. Kalau lihat dividennya support kuatnya itu kan 300 sekian ya. Ya, support kuatnya berarti sekitar 4.200-an ya. Besok ya tutup gapnya hari ini, dan sepertinya tidak mungkin, kecil kemungkinan dia bisa lebih rendah dari 4.200. Karena itu ada gap di sana, kayaknya bakal dipertahankan tuh level 4.200-nya, low-nya kemarin. Oke. Walaupun next dividend. Rekomendasinya Pak? Rekomendasinya kalau punya hold aja dulu sambil kita lihat kesempatan
apakah jadi overall kan IHSG sedang sideways kan. Yeah. Jadi kalau ditarik jangan buru-buru masuk, tunggu setiap entry-nya waktu ada pullback. Oke. Baik, dari BBNI kita bergeser ke BBRI, Pak. Kebetulan sudah 2 orang penanya yang menanyakan BBRI. Yang pertama Bapak Purnomo menanyakan saham BBRI sudah bisa masuk. Saya akan coba cek pertanyaan selanjutnya. Juga menanyakan saham BBRI nih Pak, support dan resistennya. Silakan untuk BBRI. BBRI ini closingnya di 3690 ya, cukup tinggi ya. Supportnya sementara jadi kita geser ke 3600 low-nya kemarin, sedangkan resistennya 3760 dan sepertinya kalau sentimennya terus berlanjut akan tes resisten berikutnya di 3920. Oke. Secara teknikal Pak, di menit-menit terakhir di penutupan sesi kedua hari ini, saham BBRI ditarik ke atas. 3690 sekaligus intraday tertinggi hari ini. Apa yang bisa dicermati terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari, Pak Halim? Perhatikan dulu nanti indeks Dow Jones gimana. Secara overall saya rekomendasi BRI ini akumulasi secara setiap ada koreksi ya. Jadi jangan ketika naik kita beli, setiap ada koreksi coba akumulasi karena secara valuasi BRI ini sudah cukup kurang. Dividend yield-nya sudah cukup tinggi bertahun-tahun dan PI-nya sudah di bawah 10 ya. Jadi kalau kita bertahan aja dan asumsi earning-nya BRI turunnya tidak sampai di atas 20%, tahun depan yield-nya masih di atas 8% dan itu cukup menarik gitu. Baik. Ternyata ada pertanyaan dari Bapak Andi satu lagi Pak dari Depok, Jawa Barat. Ini menanyakan BBRI sudah punya harga average di 3930, masih cukup jauh dari level penutupan saat ini. Masih di hold Pak? 3930 kalau dihitung dividen sudah dekat ya. Iya. Udah dekat ya. Nah, kalau punya jangan buru-buru nambah dulu. Kalau view-nya jangka panjang di hold. Kalau ada koreksi di area 36 baru boleh nambah lagi. Baik, jangan analisis buru-buru. Ya, analisis dari beberapa saham perbankan big cap hari ini dengan bergerak mix di mana BMRI mengalami koreksi dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham lainnya. Pak Halim, cukup menarik. Hari ini penguatan indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham konglomerasi, Pak. Ada grup Prayogo Pangestu yang sebelumnya sempat mengalami koreksi cukup dalam pasca pembukaan, kemudian berbalik arah menguat. Dari sisi sentimen kurang begitu bagus, di mana brand, cuan, kemudian PTRO gagal masuk ke dalam evaluasi MSCI periode Mei di 2025. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang sudah price in ketika dari pasca pembukaan saham-saham grup Prayogo tertekan cukup dalam dan menjadi pemberat utama, kemudian berbalik melesat, menguat cukup signifikan? Ya, sepertinya kan penurunan kali ini kan sebagai imbas, masih kelanjutan imbas yang tahun lalu ya, seperti yang dia gagal ya. Jadi kegagalan dia masuk MSCI itu sudah boleh dibilang cukup price in ya dengan harganya saat ini ya. Cuman secara valuasi memang harus diakui saham ini masih mahal. Saham-saham grup Prayogo ini masih mahal, PI-nya di atas 100 rata-rata, jadi cukup mahal. Jadi ya lebih approach-nya lebih ke arah teknikal ya, jangan ke arah fundamental, lebih ke arah teknikalnya. Baik, kita coba ulas untuk brand Pak. Brandnya secara teknikal dia kan full candle tapi di resisten MA20 ya, walaupun lewat dikit ya. Kemungkinan besok seandainya pasar Amerika masih bagus, dia bisa tes resisten berikutnya yang di area 6000. Itu resisten kuatnya dia. Baik. Sedangkan supportnya dia di MA5 4950, cukup lebar sih range-nya Mas Andi. Atau ada lagi ini support di 5400. Jadi mungkin kalau punya barang stop loss-nya di 54, targetnya di 6000. Di 6.000 ya Pak. Resisten berapa yang harus ditembus untuk brand supaya lancar ke 6.000 Pak? Ini sekarang kan closingnya di 5.650 ya. Iya. Itu udah cukup bagus tuh, resistennya udah di atas moving average 20. Jadi kemungkinan kalau pasarnya mendukung besok bisa tes resisten 6.000. Ini sudah break nih. Baik. Sudah di atas MA20 sekarang ini. 5650 menguat di 9,71%. Kita beralih ke saham selanjutnya Pak. Ada Cuan, Petrindo Jaya Kreasi Tbk hari ini juga menguat di 7%, penutupan 6450. Analisisnya untuk Cuan. Kondisinya sama dengan brand ya. Ini cuma bedanya kalau brand sudah lewat MA20, ini Cuan masih belum. Cuan masih tertahan di moving average 20, 6.585, 6.500. Seandainya lewat, resisten Cuan berikutnya itu ada di 7.000 sampai 7.500. Itu kaki dari double topnya dia. Jadi resistennya dia di area situ.
Sedangkan rekomendasinya untuk supportnya cuan? dia hold aja. Untuk sahamnya Pak Prayogo semua sama, brand Petro TPA hold aja, dengan resisten pertama di MA20, lalu resisten kedua di kakinya double top. Supportnya di MA5. Mirip-mirip sih. Nah, saran saya salah satu aja yang dipegang, jangan banyak-banyak, nanti takutnya tradingnya tidak fokus gitu. Baik. Selanjutnya untuk PTRO, Pak. Walaupun strateginya tetap sama, Anda katakan tadi, tapi secara detail support dari stand-nya. Cara supportnya dia di 2150, resistennya dia resisten pertama di MA20 2600, seandainya lewat dia bisa retest antara 28 sampai 3000, masih cukup jauh ya untuk Petro ya. Paling jauh, tapi risikonya juga cukup jauh juga sih. Supportnya masih jauh juga gitu. Penutupan 2340, rekomendasinya jangka pendek? Rekomendasinya di hold aja sambil lihat kondisinya, karena kita kan nggak tahu kan nanti malam Dow Jones bagaimana, sementara Dow Future udah cukup tinggi gitu. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang hari ini kompak berbalik menguat signifikan dan menjadi salah satu penopang terbesar indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Halim, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.